Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Shalom BCC. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian ucapan syukur kepada Tuhan karena hari ini 1 tahun anniversary dari BCC. Ya. Dengan kasih Kristus, Pak Thomas akan berdoa. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, segala puji hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna buat kami semua. Buat BCC ini Tuhan, terima kasih. Dalam suka duka Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan segala berkat kepada kami. Biarlah saat ini dalam kebaktian ini, biarlah kami memohon pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami untuk mengerti apa arti mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir.
Biarlah ada berkat, ada damai sejahtera Tuhan. Biarlah kami boleh berdampak dan mengucap syukur selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan mengampun. Amin. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan
di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari saudara, salam depan, kiri, belakang, kanan, shalom. Shalom. Haleluya. Bentar, Pak Ibu. Haleluya. Saudara
Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan yang memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan untuk gereja ini. Katakan amin. Jangan kaki. Tuhan yang diberkati. Haleluya. Kita buka ruang kesaksian. Saya persilakan, ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Halo. Kalau tidak ada, Pak Modi, persilakan Pak. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kesaksian kami sekaligus sebagai kepala keluarga, bagaimana campur tangan Tuhan buat saya, ya. Pada tahun yang lalu Tuhan memberikan satu ujian lagi untuk lebih meningkatkan iman percaya kepadanya. Saya yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu semua sebagai ujian untuk menaikkan
dan bagaimana kadar iman saya kepada Tuhan. Dan sudah 1 bulan ini saya sudah beraktivitas kembali, dan puji Tuhan segala sesuatunya berjalan dengan baik dan normal. Sekaligus pada kesempatan ini ada 3 menit saya mohon buat jemaat, khususnya jemaat BCC yang ada di PTC ya, sekaligus saya mohon maaf kalau pada hari ini mungkin beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan kepada Pak Pendeta bahwa laporan pertanggungjawaban kami pada Natal 13 Desember 2025 akan segera dibuatkan. Sebenarnya ini sudah dibuatkan dari bulan akhir Desember, tapi masih ada perbaikan Pak Pendeta. Dan begitu juga Ibu Bendara. Bu Bendara boleh kesini sebentar? Pak Sekretarisnya ada ya? Yang belum datang. Oke. Ini sebagai informasi bahwa tanggal 13 Desember 2025 kami jemaat dari BCC PTC telah melaksanakan Natal sekaligus menyambut tahun baru, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, walaupun pada saat-saat kegiatan yang memang banyak tantangan ya, namun segala sesuatunya bisa terselesaikan dengan baik. Dan begitu juga kerjasama dengan teman-teman semuanya sangat kompak, solid, dan semuanya bisa terselesaikan, baik dari konsumsi, perlengkapan sampai dengan yang lain-lainnya, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Dan sebagai informasi, karena ini waktunya sangat singkat, saya hanya mungkin menyerahkan nanti laporan pertanggungjawaban ini kepada Pak Pendeta, karena Pak Pendeta yang memberikan tugas kepada kita teman-teman yang ada untuk melaksanakan Natal dan tahun baru 2025. Jadi sebagai laporan Pak Pendeta bahwa ya di catatan saya ini sebenarnya sih tidak minus tapi plus. Walaupun memang nilainya nggak begitu besar, tapi saya yakin dan percaya ini semua karena kekompakan teman-teman dan jemaat yang ada di BCC sampai dengan pelaksanaan acaranya. Jadi saya sebutkan total keseluruhan dari pemasukannya, total keseluruhannya itu sebesar 12.910.000, dan total pengeluarannya 12.539.956 rupiah. Dan saya banyak terima kasih kepada Pak Gembala ya, memberikan diakonia dalam bentuk sembako untuk jemaat yang hadir pada saat kegiatan tersebut. Jadi sebagai ucapan terima kasih kami akan menyerahkan kepada Pak Pendeta sebagai laporan pertanggungjawaban kami. Mohon izin diserahkan oleh Ibu Bendara, dalam hal ini Ibu Syahna. Ada foto. Puji Tuhan. Terakhir kami mengundang duet dari Ibu Min dan Ibu Meiske. Kami persilakan. Ada request sound. Mari Bu. Bu Min, sandiwara ada sama Rama ya. Ya, Bu Min bikin ketawa Pak. Saya punya Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini cuma orang Manado bilang cuma baku sedu, tapi ternyata
Tuhan kehendaki kami untuk menyanyi. Puji Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Ada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Kau berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Di saat kita susah, kita senang, Tuhan selalu ada. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada kedua ibu yang mencintai Tuhan, memiliki suara-suara emas untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang telah kami lewati Tuhan. Tapi satu hal kami terlalu percaya, Kau Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap hidup kami. Kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang dahsyat itu Tuhan, selalu mengingatkan kami
menjamah hidup kita, memulihkan kehidupan kita. Hal-hal yang baru akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita sepanjang pengertian firman Tuhan. Bahkan kami berdoa, Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami percaya ketika Tuhan hadir dalam hidup kami, ketika Tuhan menjamah kami, ketika Tuhan memulihkan keadaan kami, ketika Tuhan mentahirkan kami, menguduskan kami, menyembuhkan kami, menyatakan mujizat dalam hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan menyertai kami setiap langkah hidup kami, ada dalam penyertaan Tuhan. Allah kami, Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, apapun juga yang terjadi yang menimpa hidup kita, Dia selalu ada bersama-sama dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan terpatrai dalam hidup kami semua dan akan menjadi darah dan daging dalam hidup kami, menjadi rema-rema yang luar biasa dalam hidup kami, tertanam, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kerajaan sorga sampai 100 kali lipat. Dalam nama Yesus kami terima benih firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk kasih tahu samping kiri, samping kanan, katakan kau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom. 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 Saya percaya kita semua diberkati luar biasa oleh Tuhan. Amin. Puji-pujian penyembahan tadi sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah, saya percaya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita semua. Sesuatu yang belum pernah dunia berikan, yang belum pernah dunia tawarkan, itu yang Tuhan siapkan dalam setiap ibadah-ibadah. Amin. Amin. Ketika saya ingat ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Musa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan katakan begini, tempat engkau berdiri adalah kudus adanya. Ya kan? Tempat engkau berdiri adalah kudus adanya. Jadi ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, Musa tanggalkan kasurnya, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan dan mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri, lihat kanan, apakah sudah ada kemuliaan Tuhan dalam mukanya atau belum? Kalau ada muka-muka kayak tolong ya kan? Muka-muka terong Belanda ya kan, katakan kemuliaan Tuhan harus ada dalam hidup. Ya kan? Kenapa anak-anak Tuhan itu penuh dengan kemuliaan Allah, walaupun dia mungkin kulitnya coklat matang ya kan, sawo matang, sawo putih ya kan, tetap kalau ada kemuliaan Allah, mukanya penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saya percaya bahwa ulang tahun BCC ini, Bethel City Center yang pertama, ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Kenapa? Karena semenjak kami bergabung dengan GBI dan kami tanggal 7 Februari tahun lalu kami ditabiskan resmi, ya kami ditabiskan resmi menjadi Gereja Bethel Indonesia, ya kan? GBI BCC di bawah pengembalaan Pendeta Ferry Saudara Labian, ya. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa ketika Tuhan yang menabiskan kita, ketika Tuhan yang melantik kita, ketika Tuhan yang membawa kita, memberkati kita, itu pasti akan Tuhan sertai. Ya, pasti akan Tuhan sertai. Nah, saya dapatkan rema firman Tuhan di ulang tahun yang pertama ini. Memang kita sudah sebenarnya usia kita kalau saya nggak salah sudah sekitar 3 tahunan. Cuma yang resminya ya kan, ini kita bicara yang resminya ini baru setahun. Ya kan? Jadi kita harus melihat bahwa ternyata Tuhan itu benar-benar mau kita supaya kita ini hidup dan kita mengandalkan Tuhan. Gereja ini ada semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Tadi saya puji-pujian penyembahan, saya merasakan bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam gereja ini. Kenapa semenjak gereja ini ada sampai dengan hari ini, kalau bukan Tuhan yang turun campur, kalau bukan Tuhan yang beracara, kita sudah gak mampu dengan istri saya, dengan ibu gembala, udah gak mampu. Sangat-sangat luar biasa banget Tuhan beracara buat gereja ini. Bahkan kalau sudah lihat gereja ini bisa ada sebagaimana ada hari ini, semuanya karena Tuhan yang dipermuliakan, diagungkan di dalam gereja ini. Makanya puji-pujian penyembahan tadi saya merasakan bahwa Tuhan begitu baik banget sampai saya tidak bisa nahan yang namanya air mata saya. Kenapa? Karena Tuhan sangat-sangat baik dalam hidup gereja ini. Amin. Kalau ada hari ini, saya bisa ada hari ini, gereja ini bisa ada hari ini, bertahan hari ini, semuanya karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan, kalau memang gereja ini tidak memuliakan nama Tuhan, mendingan tutup jauh, pulang jauh. Kalau tidak memuliakan nama Tuhan, yang namanya gereja harus menyenangkan, memuliakan yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau kita datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita pulang dengan tangan yang kosong, pulang dengan apa? Bukan tangan yang kosong, pulang dengan apa? Dengan buka kepala tono, nggak mendapatkan sesuatu, mendingan nggak usah masuk gereja. Kenapa? Karena gereja nggak menghadirkan Tuhan dalam ibadah. Nah, kalau gereja menghadirkan Tuhan dalam ibadah, kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya sakit penyakit, kita mengalami namanya tekanan hidup, datang ke gereja, pulang membawa sukacita, membawa kesembuhan, membawa
selesaikan. Saudara lihat, pegadaian aja, pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian. Tuhan kita mengatasi masalah dan ada jawaban-jawaban atas masalah itu. Amin. Makanya saya bilang Tuhan, bahwa gereja ini untuk benar-benar Tuhan setiap ibadah, Tuhan hadir. Dan Tuhan sama setiap jemaat yang ada. Yang sakit datang pulang. Tadi kamu datang ke tempat ini, kayaknya kamu kentok-kentok. Jangan. Kok kamu pulang sekarang kamu sudah mengalami kesembuhan, ya kan? Jalan benar-benar tegak, ya kan? Tadi kepincang-pincang itu kaki. Kenapa? Karena ada Tuhan hadir di sini. Amin. Tadi kamu masuk ibadah, kok mata kamu tuh merah sebelah, mata pongkor, merah sebelah. Tapi ketika kamu datang ke tempat ini, kamu sudah mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena engkau berjumpa dengan Tuhan di tempat ini, matamu dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang saya bilang. Baca firman Tuhan. Tuhan kalau menyatakan mujizat, bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, bukan minggu depan, tapi saat ini juga. Amin. Nah, kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Kejadian 13. Kejadian 13. Ada pendeta bilang begini sama saya, saudara saya, Fer, aneh kalau khotbah jangan batalin. Dia bilang begini sama saya, kenapa? Kalau di hadapan orang-orang kaya, dia mau batalin gitu. Saya bilang orang miskin kayak orang kaya kayak ini kita, ya kan? Ini virus kegelapian. Kita kan mau rem-rem kita main mulut, ya kan? Ada orang depan orang kaya, saudara, Bapak Ibu kasih hormat, kasih Tuhan. Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kenapa orang kaya tajir malah jadi kecil sedikit? Dia ukur suaranya, saudara. Padahal suaranya gede banget suaranya. Kalau saya tampil apa adanya, mau kamu kaya kek, mau kamu nggak kaya kek, ya ini versi kegelapian. Amin. Nah, saudara, coba kita buka sama-sama dalam Kejadian 13 ayat yang pertama sampai dengan 18. Ini mengenai Abraham dan Lot. Sama-sama katakan Abraham dan Lot. Abraham ini omnya Lot, ya kan? Lotnya ini ponakannya Abraham. Ngerti ya? Abraham ini omnya Lot, Lotnya ini ponakannya Abraham. Nah, yang namanya Abraham ini anaknya siapa? Tera ya. Tera punya anak siapa namanya? Abraham. Terus Nahor dan Haran, ya kan? 3 ya. Tera punya anak namanya Abraham, Nahor dan Haran. Nah, Haran punya anak namanya Lot. Jadi keponakannya Abraham. Nah, saudara baca ini sama-sama 2, 3. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya. Katakan sama-sama, sangat kaya. Abraham sangat kaya. Terus banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi kalau saya bicara mengenai emas sekarang kan harganya tinggi banget ya kan. Berkali-kali lipat. Terus dia berjalan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Terus ke tempat Mesbah ya. Terus juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab apa? Harta milik mereka amat banyak. Abraham ponakannya Lot, hartanya banyak sekali. Orang yang kaya raya. Terus sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Terus karena itu terjadilah perkelahian. Secara baik, terjadi apa? Perkelahian. Kenapa terjadi perkelahian? Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Kalau orang miskin gak punya harta, gak mungkin berkelahi om dan ponakan. Terus antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Bayangkan, Abraham, Lot berantem, gembala-gembalanya ikut berantem. Jadi seberang sana dan seberang sini baku pukul tawuran. Terus waktu itu dan orang Peris diam di negeri itu.
Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Abraham sebagai om, ya kan? Om menengahi. Jangan ada perkelahian antara aku dan engkau. Om dan ponakan. Terus? Dan antara gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini apa? Kerabat dalam arti saudara, ya. Terus? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Bagi wilayah, bagi warisan. Terus, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan apa? Sodom dan Gomora. Terus, sebab itu Lot memilih. Abraham menyuruh Lot untuk apa? Memilih. Saudara dengar baik, Abraham omnya menyuruh untuk Lot yang memilih, bukan omnya yang memilih, bukan yang paling tua yang memilih, tapi dia suruh yang pilih yang paling muda ponakannya. Kebalik ya. Terus Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Terus tetapi Lot mendatangi kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan apa? Barat, utara dan selatan. Tuhan suruh pandang kepada Abraham. Terus sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saya setema hari ini mengenai dua pilihan. Sama-sama katakan dua pilihan. Saya percaya dalam hidup kita ada dua pilihan. Pilihan benar, pilihan salah. Pilihan kudus, pilihan gak kudus. Pilihan maju, pilihan mundur. Ada dua pilihan. Amin. Dalam kehidupan ini hanya ada dua pilihan. Engkau mau maju atau engkau mau mundur. Maju cantik, mundur cantik. Gak ada mundur cantik. Engkau mau maju atau engkau mau mundur. Hanya dua pilihan. Engkau mau tetap melayani Tuhan atau mau mundur dari pelayanan. Dua pilihan. Engkau mau tetap setia atau enggak mau setia. Dua pilihan. Engkau mau eksis dalam ladang Tuhan atau tidak. Dua pilihan. Engkau mau sakit atau engkau mau disembuhkan. Dua pilihan. Engkau mau ditahirkan, dikuduskan, atau engkau mau hidupnya kudus melulu tanpa kekudusan terus sampai engkau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Dua pilihan. Dalam hidup cuma ada dua pilihan. Mau benar apa enggak benar? Amin. Gereja ini hanya punya dua pilihan. Firman Tuhan katakan BCC hanya ada dua pilihan. Mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Amin. Hari ini saya percaya engkau datang ke tempat ini, engkau menetapkan dalam pilihanmu dua pilihan yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Coba engkau cross check dalam dirimu. Apakah ada Tuhan berbicara engkau harus memilih yang mana? Pilih yang itu. Jangan sampai engkau salah memilih sama seperti bayangkan, saudara, sebenarnya kalau Abraham mau jujur nih, saya bilang, kalau saya dengan ponakan saya, otomatis saya harus pilih duluan. Benar? Dia ponakan saya. Dia harus ikutin saya, arahan saya. Tapi yang namanya Abraham ini, dia sudah memilih. Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dia kasih pilihan
Dua pilihan, Lot memilih. Dan apa yang terjadi dengan pilihannya Lot? Apa yang terjadi? Coba kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama mengenai pilihannya Lot ya. Yang pertama, coba kita buka, kita belajar dari Abraham dan Lot. Coba kita buka di ayat yang ke-11 tadi. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya apa? Seluruh dilihatnya. Dia melayangkan pandangnya, dia lihat seluruh lembah Yordan. Banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot melihat, waduh ini kayaknya bagus banget ini. Wah ini cocok buat Tuhan nih, cocok buat saya nih. Kenapa? Waduh luar biasa banget lembah ini. Waduh hijau dan subur, luar biasa banget lembah ini. Cocok ya buat gua, ya kan? Kata Lot, cocok ya buat gue ini. Kenapa? Karena sombongan, aku arogan. Cocok sekali buat saya nih. Lot memilih lembah Yordan. Lot memilih yang seberang bagus banget ini. Saudara yang apa? Yang pertama sahabatnya, jangan tertipu dengan pandangan manusia. Amin. Kita belajar dengan Abraham dan Lot. Yang pertama, jangan engkau tertipu dengan pandangan manusia. Mungkin kita berkata begini, oh ini kayaknya cocok sekali buat saya nih. Ini pilihan saya nih, ini cocok sekali buat saya nih. Tapi jangan coba-coba engkau tertipu dengan pandangan manusia. Sama seperti Lot yang tertipu dengan pandangannya sendiri. Tertipu banget dia. Kenapa? Hanya memandang dengan pandangan manusia. Dia memandang dengan cara pandang dia, egoisnya dia, kesombongan dia, tanpa mengandalkan Tuhan. Dia pandang negeri ini bagus banget, kaya banget, subur banget negeri ini, cocok deh buat saya. Saudara jangan coba-coba engkau berpikir dengan caramu, dengan cara pandangmu bahwa ini cocok buat saya. Kalau mau cocok-cocokan, nggak ada yang cocok-cocokan. Saya dengan istri saya nih sudah begitu bertahun-tahun ya kan. Dan tahun 2008 kami hidup. Saya semati, sekata semati. Seperjuangan ya kan. Saya kurus, dia gendut ya. Sekarang puji Tuhan sudah langsung istri saya. Kenapa? Karena jalan-jalan mahal ya kan. Dulu zaman-zaman Covid kemarin pesan Coca-Cola tengah malam jam 3 malam. Dia bilang begini, sana nih rumahnya sana. Jadi setiap malam jam 3 kami pesan Coca-Cola, McD. Kita sudah tahu sana rumahnya Pak Pendeta. Pakai banget. Belum tanya tapi kita sudah tahu kami pesan. Jadi luar biasa banget. Saya dengan istri saya sudah bertahun-tahun nikah, 2008 sampai 2026. Berapa tahun? Hah? 18 tahun. Cocok nggak? Nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok loh. Sudah kalau belajar mengenai kecocokan nggak pernah ada yang cocok. Mana cocok? Saya punya keinginan ini, dia lain. Dia punya ayam, saya bakso, beda. Nggak ada yang cocok. Jadi kalau bilang begini, oh harus cocok Pak Pendeta. Nih, cuma kata mana ada yang cocok. Enak aja cocok, kembar pun belum tentu cocok. Benar kan? Kembar, kamu kembar ya? Iya kembar. Oke, kita cari yang sama-sama pasangan yang cocok ya. Gak ada yang cocok. Gak ada. Tapi dari ketidakcocokan itu, amin. Ini yang benar-benar ketika kita menggunakan cara pandang manusia, oh berantem ya berantem terus tiap hari. Kenapa? Cara pandang kita pakai. Lot memakai cara pandang dia, pakai cara pandang sorga. Amin. Sama seperti Abraham memandang, dia pakai cara pandang sorga. Dia bilang, Lot kamu pilih duluan. Hari ini di sisi harus memakai cara pandang sorga. Amin. Amin. Saya punya visi, kita punya visi 6 juta jiwa masuk ke tempat ini, memuji menyembah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin engkau bilang begini, nih cuma lihat nggak mungkin tempat kecil banget begini ya kan, paling mau aja cuma 80 100 orang, mana mungkin 6 juta jiwa. Pandang manusia itu, cara pandang manusia, ya kan? Tapi kita nggak menggunakan cara pandang manusia sama seperti Lot, menggunakan cara pandang manusia. Mana mungkin Pak Pendeta, ini kan potensi paling mau cuma berapa? Kita bukan menggunakan cara pandang manusia, kita pakai cara pandang sorga. Abraham menggunakan cara pandang sorga, sekalipun manusia membuat mau mengira oh nggak mungkin, ini nggak mungkin Pak Pendeta. Tapi ketika kita benar-benar menggunakan cara pandang sorga, tidak ada yang
mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Hari ini pun gereja ini bisa ada. Dan saudara lihat gereja ini indah gak? Indah ya. Kenapa? Karena Tuhan yang dandani. Amin. Tuhan yang dandani dari semuanya loh. Masuk ke tempat ini sampai semuanya, bahkan bukan cuma gereja, saya aja Tuhan dandani loh. Sepatu merah dari Amerika Serikat. Orang kasih, orang bawa. Ada orang dari sepupu saya dari Amerika Serikat, dia bawa oleh-oleh sepatu merah, marun. Jas ini Tuhan dandani. Tuhan dandani ada orang pendeta. Mau nggak kita ke Cempaka Mas, mau ngapain? Ukur jas, puji Tuhan, ukur jas. Ukur jasnya. Saudara, kita aja Tuhan dandani loh. Apalagi gereja miliknya. Amin. Cara pandang, jangan menggunakan cara pandang kita. Amin. Pakai cara pandang surga. Abraham menggunakan cara pandang surga. Yang kedua, ayat 14-15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirman Tuhan kepada siapa? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Saudara, Abraham disuruh pandang sekelilingmu, kiri, kanan, muka, belakang, sebelah kiri, sebelah kanan, utara, timur, barat, selatan, pandang. Terus, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur. Ke timur mana ya? Timur, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, laut, utara lawannya selatan, utara, timur sana, timur ya, pandang apa? Timur dan barat, utara dan selatan. Tuhan suruh pandang timur, Tuhan suruh pandang ke barat, Tuhan suruh pandang ke utara, Tuhan suruh pandang ke selatan. Dengan baik, Tuhan suruh pandang. Terus apa dikatakan oleh Tuhan? Siapa? Seluruh negeri yang kau lihat itu, bayangkan loh, seluruh negeri yang kau lihat itu seujung mata memandang. Kiri kanan muka belakang, seujung mata memandang. Tuhan bilang apa? Akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Never give up. Bahasa Inggris saya. Pak Martin kalau bahasa Inggris. Akan kuberikan kepadamu, kepadamu dan kepada apa? Keturunanmu. Dengar baik, bukan hanya Abraham yang dapat, tapi sampai kepada keturunan Abraham, anak cucu menantu sampai garis keturunannya sampai dengan hari ini, semuanya Tuhan berikan. Amin. Apa resepnya? Pakai cara pandang Tuhan. Penetapan Tuhan. Saudara, hari ini dua pilihan. Engkau menggunakan konsep manusia atau menggunakan konsep pilihan Tuhan. Memang gak gampang loh. Untuk memilih gak gampang. Yang namanya memilih ini pasti ada kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Amin. Sama seperti saya ketika saya bawa motor, kencang sekali saya bawa motor. Berapa tahun yang lalu saya masih pakai motor smash warna merah. Itu smash itu tahu nggak? Motor smash Suzuki yang sungguh-sungguh laki-laki. Suzuki smash. Ya kan, saya tarik motor kencang banget, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Pelan-pelan. Pakai bahasa Manado, pelan-pelan. Saya langsung pelan-pelan motor, tiba-tiba di depan saya tabrakan. Plek, berontak. Ini saya bilang, kita buka audiolensi dengan Tuhan. Amin. Buka pendengaran mata rohani kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah kasih warning kepada kita, kamu jangan ke situ loh. Kamu jangan masuk ke sana, kamu jangan ke sana, kamu jangan seberang ke sana, kamu jangan seberang ke sana. Kita buka mata rohani kita dengan Tuhan. Tuhan akan bicara kepada kita. Amin. Saya pernah khotbah mengenai kecelakaan. Saya khotbah di tempat seorang ibu yang undang saya khotbah. Saya bicara mengenai rancangan Tuhan, Yeremia 9:11. Bab, aku mengetahui rancangan Tuhan dalam hidupmu, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah, ibu ini ternyata, saya bilang begini, ibu ini ternyata anaknya baru meninggal kecelakaan. Dan dia
bilang sama saya begini, dia Pak Pendeta, kemarin sebentar dia undang saya. Saya bilang, aduh, dia panggil Pak Pendeta, anak saya kan barusan meninggal kecelakaan. Waduh, saya bilang nggak dapat TK nih, nggak dapat persembahan kasih nih kan. Dia undang saya, terus saya ngomong kecelakaan. Aduh, nggak dapat persembahan kasih nih. Aduh. Tapi kan bukan itu tujuan kita, nggak. Pak Pendeta, apa yang Pak Pendeta sampaikan benar. Waktu anak saya meninggal kecelakaan, Tuhan sudah kasih warning sama saya. Warning. Ibu, jangan biarkan anakmu keluar malam ini. Tahan dia, jaga dia. Jangan biarkan keluar. Ibu itu kebablasan. Bablas, dia angkat telepon, tiba-tiba ada telepon. Ibu, anak ibu meninggal kecelakaan. Kaget dia. Ternyata Tuhan sudah kasih warning sebelum anak itu meninggal kecelakaan. Supaya berjaga-jaga. Saudara, saya percaya bahwa latih kepekaan kita dengan Tuhan supaya kita tidak salah memilih. Amin. Katakan sebelah kiri sebelah kanan, jangan salah memilih. Lihat matanya, suami istri lihat matanya, jangan salah memilih. Pak Yatse lihat ibu istrinya, Pastor lihat ibu Desi, Pak Merki lihat ibu Sir. Katakan jangan salah memilih. Amin. Kita harus masuk dalam pilihan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya undang hambanya Pak Nelson, Pak Yance untuk melakukan perjamuan kudus. Haleluya.
sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita ribuan tahun yang lalu? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Ini kan juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah Yesus yang tercurah buat pengampunan dosa kita ribuan tahun yang lalu di kayu salib, dan kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Mari semuanya mengucap syukur kepada Dia. Terima kasih. Katakan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kepada Tuhan sebab Dia baik. Naikkan syukur kepada Tuhan sebab Dia luar biasa. Angkat puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini engkau mengalami pemulihan, engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami kelepasan, engkau akan mengalami kelegaan, engkau akan mengalami hal-hal yang baru. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan ada dalam setiap langkah hidupmu, dan Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi engkau. Janji Tuhan terjadi atas hidupmu.
Yang bawa Alkitab, angkat Alkitabmu. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitabmu. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitabmu. Yang bawa handphone, silakan engkau angkat juga handphonemu yang ada berisikan Alkitab. Saya percaya Alkitab berkata ya dan amin. Alkitab berkata ya dan amin. Alkitab hanya ya dan amin. Bukan tidak, bukan besok, bukan nanti, bukan lusa, bukan ke depan, bukan ke depan, bukan tahun depan. Alkitab mengatakan ya dan amin. Ya dan amin. Dan ketika Alkitab berkata bahwa saat ini juga, maka kita terima saat ini juga. Engkau yang lagi mengalami sakit, saat ini juga engkau terima kesembuhan. 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 Saya berdoa buat engkau yang lagi mengalami persoalan hidup mengenai ekonomi finansial. Kuasa Tuhan bekerja. Terobosan finansial terjadi. Terobosan finansial terjadi. Terobosan finansial terjadi. 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 Engkau yang lagi mengalami jalan buntu, saya berdoa jalan-jalan yang baru Tuhan siapkan. Bukan jalan buntu Tuhan buka, tapi jalan-jalan yang baru Tuhan siapkan. Tuhan siapkan jalan-jalan yang baru. Dan engkau akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan. Seperti Abraham memandang dari utara, timur, barat, dan selatan. Dan Tuhan berikan. Tuhan berkata bahwa sepanjang sejauh engkau memandang, segitulah itu yang akan aku berikan kepadamu. Tanah itu akan menjadi milik yang punyaanmu. Saya berdoa, saya percaya engkau akan mengalami pelipat gandaan berkah. Pelipat gandaan berkah akan terjadi buat engkau dan suami dan keluarga besarmu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah pada kesempatan pagi hari ini. Percaya firman muter-muter dalam kehidupan kami berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang buat untuk kerajaan sorga. Engkau sehat, engkau kuat, engkau diberkati, engkau umur panjang. Sama-sama katakan kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami umur panjang, kami sehat, sehat kuat, kami diberkati, kami umur panjang. Terjadi termeterai dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh ya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, siapa yang diberkati kemenangan firman Tuhan? Amin. Kita semua diberkati, amin. Saat ini kita akan mempersiapkan persembahan. Kita memberi bukan dengan paksaan, tapi kita memberi benar-benar dengan kerelaan. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, akan memberkati kita. Bukan 30, bukan 60, tapi 100 kali ganda. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Siang ini kita memberi yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan doa akan dibawakan oleh Ibu Sandy MTH. Kami persilakan. Dari lagi